Kita sudah bahas tuntas komponen harga perolehan untuk setiap jenis aktiva tetap. Pertanyaan berikutnya, gimana sih cara perusahaan dapetin aset-aset tersebut? Ada 5 cara utama perusahaan memperoleh aktiva tetap berwujud dan masing-masing punya aturan pencatatan yang berbeda. Pertama, pembelian, baik tunai, kredit, atau lamsam sekaligus. Kedua, membuat sendiri atau konstruksi sendiri, yang nanti ada kontroversi soal overhead dan bunga. Ketiga, pertukaran dengan ATB lain, yang dibedakan jadi serupa atau tidak serupa. Keempat, pertukaran dengan saham. Ini termasuk transaksi non-monetary. Kelima, donasi atau temuan, yang dicatat berdasarkan fair value. Setiap cara perolehan menentukan bagaimana kita hitung harga perolehannya. Misalnya kalau beli tunai ya simple, tapi kalau tukar tambah ada aturan khusus soal pengakuan laba. Jadi, cara perolehan ini krusial karena ngaruh ke angka yang kita catat di neraca. 5 cara perolehan ada di depan mata kita. Mulai dari yang paling straightforward dulu, pembelian tunai. Tapi tunggu, ada twistnya soal potongan tunai. Ada konsep penting yang sering bikin bingung. Potongan tunai atau cash discount. Misalnya termin 5/10, N/30. Artinya 5% diskon kalau bayar dalam 10 hari, kalau enggak ya bayar penuh dalam 30 hari. Nah, aturan emasnya adalah potongan tunai harus dikurangkan dari harga faktur, baik dimanfaatkan atau tidak. Jadi ada 2 skenario. Kalau dimanfaatkan, harga perolehan sama dengan harga faktur dikurangi diskon. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, harga perolehan tetap harga faktur dikurangi diskon, dan selisihnya dicatat sebagai rugi tidak memanfaatkan potongan. Kenapa begitu? Karena potongan itu harga sesungguhnya. Kalau kita nggak ambil diskon, berarti kita rugi karena keluar uang lebih banyak dari yang seharusnya. Teori potongan tunai sudah clear. Sekarang kita praktekkan ke kasus nyata biar makin nempel. UD Sahabat beli kendaraan tanggal 16 Juni 2006. Harga fakturnya Rp6 juta dengan termin 5/10, N/30. Ada biaya administrasi pembelian Rp250.000 yang mencakup PPN, pembuatan surat-surat kendaraan, dan biaya kirim kendaraan ke perusahaan. Ada 2 skenario yang harus kita hitung jurnalnya. Skenario A, bayar tanggal 26 Juni, masih dalam periode diskon. Skenario B, bayar tanggal 10 Juli, sudah lewat periode diskon. 2 skenario ini bakal nunjukin perbedaan dramatis di angka kas yang keluar dan kemunculan akun rugi. Kita bakal lihat gimana potongan Rp300.000 bisa jadi penyelamat atau malah jadi penyesalan. Kasus UD Sahabat sudah di depan kita dengan 2 skenario pembayaran. Sebelum bikin jurnal, kita hitung dulu breakdown angkanya biar jelas. Mari kita breakdown harga perolehan kendaraan ini. Harga faktur Rp6 juta, potongan tunai 5% itu Rp300.000. Jadi subtotal setelah diskon Rp5.700.000. Tambal biaya administrasi pembelian Rp250.000, total harga perolehan kendaraan jadi Rp5.950.000. Detail potongannya, 5% dikali 6 juta sama dengan Rp300.000. Biaya administrasi tersebut terdiri dari PPN, pembuatan STNK dan BPKB, sama ongkos kirim ke perusahaan. Insight pentingnya adalah, dengan memanfaatkan diskon, perusahaan hemat Rp300.000. Kalau nggak ambil diskon berarti rugi Rp300.000. Angka ini kelihatan kecil, tapi kalau kita bicara aset dalam jumlah banyak atau nilai besar, nominalnya bisa signifikan banget. Kalkulasi menunjukkan hemat Rp300.000 kalau ambil diskon. Sekarang kita lihat bagaimana pencatatan jurnalnya untuk skenario yang menguntungkan ini. Jurnal untuk pembayaran tanggal 26 Juni 2006, kondisinya pembayaran dilakukan dalam periode diskon, masih kurang dari atau sama dengan 10 hari. Kita debit kendaraan sebesar Rp5.950.000, kredit kas Rp5.950.000. Penjelasannya, diskon berhasil dimanfaatkan. Kas keluar hanya Rp5.950.000 dan harga perolehan kendaraan juga dicatat di angka yang sama. Rinciannya, harga faktur Rp6 juta dikurangi diskon 5% Rp300.000 plus biaya admin Rp250.000. Totalnya Rp5.950.000.
Bayar cepat sama dengan hemat Rp300.000. Ini win-win solution. Perusahaan dapat aset dengan harga lebih murah dan cash flow lebih sehat. Skenario A tadi menunjukkan hasil yang manis, hemat Rp300.000. Sekarang kita flip ke sisi gelapnya. Skenario B, bayar telat. Jurnal untuk tanggal 10 Juli 2006, kondisinya pembayaran dilakukan lewat periode diskon lebih dari 10 hari. Kita debit kendaraan Rp5.950.000, debit rugi tidak memanfaatkan potongan Rp300.000, kredit kas Rp6.250.000. Penjelasannya, diskon tidak dimanfaatkan, kas keluar Rp6.250.000, lebih besar dari seharusnya. Tapi harga perolehan kendaraan tetap Rp5.950.000, nggak berubah. Yang muncul adalah akun rugi sebesar Rp300.000. Kenapa harga perolehan tetap sama? Karena diskon itu harga sesungguhnya. Kelebihan bayar itu rugi, bukan bagian dari harga aset. Jadi Rp300.000 tersebut masuk laporan laba rugi sebagai beban, bukan nambah nilai aset di neraca.